Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwan fillah, pemirsa Voice of Ramadan yang dirahmati Allah. Tak terasa kita semuanya sekarang sudah ada di penghujung bulan Ramadan. Dan itu berarti tinggal beberapa hari lagi kita merayakan Idul Fitri. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa sungguh rugi orang yang ketika disapa oleh Ramadan, kemudian Ramadan berlalu begitu saja tanpa diampuninya dosa-dosa kita. Ini adalah kerugian yang luar biasa besar. Oleh karena itu, mari kita introspeksi mengenai amal-amal yang kita lakukan dari hari pertama hingga hari ini. Namun demikian, kita jangan putus asa. Karena kata Rasulullah, innamal a'malu bil khawatim, bahwa amal-amalan itu tergantung ujungnya. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan, kita produktifkan dengan amal soleh untuk beberapa hari ke depan. Di mana hari ke depan ini masih tersisa dua kesempatan sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah, yaitu Lailatul Qadar. Sebagaimana yang kita mafhumi bersama bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu ada pada 10 hari terakhir pada tanggal ganjil, yaitu 21, 23, 25, 27, dan 29. Namun dalam kesempatan yang lain, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW memberikan clue atau petunjuk yang lebih spesifik bahwa Lailatul Qadar itu adalah pada malam ke-29, 27, dan 25. 25 telah berlalu, tapi kita masih memiliki dua kesempatan lagi. Oleh karena itu, mari kita tunjukkan kesungguhan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Lailatul Qadar itu adalah suatu yang tentu saja diharapkan oleh semua orang. Di dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Menurut Ibnu Abbas, bahwa yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ilas sama'id dunya, ke langit dunia, jumlatan secara sekaligus, Lailatul Qadri pada malam Al-Qadar. Summa kemudian ilal ardi nuzuman, Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW melalui malak Jibril. Dan momentum Ramadan sebagai waktu diturunkannya Al-Quran ini dipertegas di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Lalu turunnya itu kapan? Nah, di sini para ulama baik di kalangan mufasir, sahabat, tabi'in, dan ulama yang lainnya ternyata memiliki perbedaan pendapat mengenai momentum atau tanggal di mana Al-Quran diturunkan. Tanggal waktu di mana Al-Quran diturunkan. Sebut saja misalkan Ibnu Rozin. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan secara sekaligus itu pada tanggal 1 Ramadan. Kemudian Hasan Al-Basri menyatakan itu adalah pada tanggal 17 Ramadan. Anas bin Malik menyatakan 19 Ramadan, Ibnu Ishaq 21 Ramadan, Ibnu Abbas menyatakan 23 Ramadan, Ibnu Mas'ud 24, Abu Dar 25, dan Ubay bin Ka'ab, salah satu mufasir sahabat selain Ibnu Abbas, Ali, dan yang lainnya, beliau mengatakan bahwa itu tanggal 27 Ramadan. Dan ada pendapat yang lain 29. Dari sekian pendapat itu, sepertinya pendapat Ubay bin Ka'ab itu paling mendekati dengan apa yang disyaratkan oleh Rasulullah tadi, bahwa Lailatul Qadar itu
dianjurkan untuk dicari pada 29, 27, 25. Dan ada yang menarik di dalam tafsir Mafatihul Ghaib, Imam Ar-Razi mengatakan bahwa kalimat Lailatul Qadri itu tersusun dari 9 huruf. Dan kata Lailatul Qadar sendiri itu oleh Allah diulang di dalam surat Al-Qadar 3 kali. Itu berarti 9 kali 3 adalah 27. Walau alam. Yang jelas cukup banyak keterangan yang menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu diduga kuat pada tanggal 27 Ramadan. Sekalipun ada juga yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu tiap tahunnya itu bisa berubah. Namun yang pasti Lailatul Qadar itu oleh Allah Subhanahu wa taala dianugerahkan kepada manusia itu sepanjang waktu ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat, dan ini diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak tepat kalau ada yang mengatakan bahwa momentum Lailatul Qadar itu hanya sekali. Tapi dengan Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, Allah mengulang momentum itu di tiap kali Ramadan, dijadikan sebagai momentum yang penuh keberkahan, yang penuh kemuliaan itu. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah. Kemudian apa sebenarnya fadilah dari Lailatul Qadar itu? Nah, di dalam surat Al-Qadar itu sendiri Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Secara hitungan matematis itu berarti 83 tahun. Meskipun ada pendapat yang lain menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu adalah ungkapan yang sifatnya hiperbol, maksudnya bahwa kebaikannya itu sangat banyak sekali. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah. Nah, jadi bila mana kita semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu, tentu saja sebagaimana yang juga dijaminkan oleh Rasulullah SAW, Ghufiru lahu ma taqaddama min dambihi, yaitu diampuninya dosa-dosa yang telah lalu. Dan ini tentu saja merupakan satu karunia yang luar biasa besar, karena tidak ada lagi karunia yang lebih besar kecuali diampuninya dosa-dosa kita. Dengan demikian rahmat Allah, keridhaan Allah itu akan datang kepada kita. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan masih dengan Al-Qadar itu sendiri ada beberapa makna. Yang pertama bahwa Al-Qadar itu maknanya adalah doyikun, yaitu kesempitan, malam kesempitan. Nah, ini relevan sekali sebetulnya dengan surat Al-Qadar itu sendiri, di mana Allah menyatakan bahwa tanazzalul malaikatu warruh. Jadi pada Lailatul Qadar itu malaikat dan juga malaikat Jibril itu turun ke bumi. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan bahwa atatis sama langit itu merintih. Jadi Rasul oleh Allah diberikan kelebihan bisa mendengar apa yang tidak bisa didengar manusia, bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat manusia. Dan menurut hadis Bukhari dan Muslim dinyatakan bahwa langit itu merintih. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa tidak ada 4 jari pun, atau dalam bahasa kita tidak ada sejengkal pun tempat di langit sana, kecuali di sana ada malaikat yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis yang lain dinyatakan, dalam hadis riwayat yang disampaikan oleh Abu Hurairah, bahwa jumlah malaikat itu melebihi jumlah pasir yang ada di dunia. Jadi sekalipun dibandingkan dengan manusia, di mana hari ini populasi manusia itu ada 7,8 miliar, itu masih lebih banyak malaikat. Makanya dari itu pada Lailatul Qadar malaikat turun ke bumi, sehingga bisa diimajinasikan bahwa malaikat itu berdesak-desakan turun ke bumi, yang jumlahnya tadi melebihi manusia, melebihi pasir yang ada di alam dunia ini. Makanya makna Al-Qadar tadi adalah doyikun, malam
yang sempit, yang sesat. Oleh apa? Oleh siapa? Oleh malaikat. Kemudian makna yang lainnya adalah ta'yin, malam penentuan, di mana Allah Subhanahu wa taala di sana menentukan berbagai macam urusan nasib pernasiban manusia. Dan yang terakhir makna al-qadar itu adalah asyarafu wal azmah, yaitu kemuliaan dan keagungan. Dan ini adalah makna yang dipakai umumnya ketika menerjemahkan Lailatul Qadar, yaitu malam yang penuh kemuliaan. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, kemudian sehubungan dengan Lailatul Qadar ini, lantas apa amalan yang mesti kita lakukan? Ya tentu saja berbagai macam ibadah, zikir, membaca Quran, sholat dan sebagainya. Dan ada satu amalan, satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau itu Maha Pengampun, suka mengampuni, maka ampunilah aku. Dan itu adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan seandainya itu tepat dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kita beribadah sesuai tepat dengan waktu itu, kita diampuni dosa-dosa itu. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah itu adalah Lailatul Qadar. Jadi kita di hari yang terakhir ini 26, 27, 28, 29, mari kita tingkatkan kesungguhan kita, jangan pantang menyerah untuk terus mencari, menemukan, mendapatkan Lailatul Qadar. Dan Allah mengaruniai kepada kita usia yang mungkin sudah puluhan tahun, mungkin di antara salah satunya itu oleh Allah ditakdirkan kita mendapatkan malam itu. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, itu rupanya yang disampaikan untuk Voice of Ramadan edisi kali ini. Insya Allah kita bertemu pada edisi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.